إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. إلهنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم أطعم جوعاهم واسق عطشاهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من أيدي اليهود المعتدين وارزقنا الصلاة فيه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya salam, ya salam, ya salam, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kita insya Allah semoga seperti di subuh ini kita berkumpul di sini. Nanti semua kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga-Nya. Para jamaah sekalian, bahwa Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada kita. Allah dan Rasulullah sangat cinta kepada kita. Tapi kadang sayang cinta Allah ibarat bertepuk sebelah tangan. Cinta Rasulullah kepada kita seolah-olah kadang tidak terbalas. Ketika beliau hendak wafat, beliau tidak memanggil anaknya, tidak memanggil cucu, tidak memanggil istri, tapi yang dipanggil adalah kita. Ummati, ummati. Ada kekhawatiran dalam hati beliau. Setelah beliau berpulang, seperti apa kondisi umat? Seperti apa kondisi umat beliau setelah beliau berpulang? Maka dari kekhawatiranlah banyak sekali pesan-pesan Rasulullah, banyak sekali petuah-petuah Rasulullah. Tapi yang kadang oleh umat mengabaikan. Dan mudah-mudahan tidak termasuk kita dalam orang-orang yang mengabaikan petuah-petuah dan pesan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita sudah sangat baik. Orang yang sudah berkenan hadir ke masjid untuk berjamaah melaksanakan salat berjamaah, berupaya meninggalkan berbagai kesalahan, berupaya meninggalkan berbagai dosa. Itu menjadi tanda bahwa dia adalah orang yang sudah baik. Dan mudah-mudahan kita semakin baik. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang hadir di sini karena dia mencalonkan diri sebagai salah satu calon supaya dipilih lalu hadir di masjid. Saya adalah calon fulan supaya saya dipilih, saya hadir di masjid. Saya yakin tidak ada di antara jamaah yang seperti demikian. Karena ikhlas itulah yang dinilai oleh Allah. Setiap amal yang besar yang tidak berangkat dari keikhlasan, maka itu nol sama sekali. Tidak ada nilai sama sekali. Tapi ibadah yang kecil, kalau berangkat dari keikhlasan, akan membuat kita tercengang ketika kita menghadapi sakaratul maut. Sebagai ulangan saja Bapak Ibu sekalian, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau hendak wafat, beliau tidak membaca la ilaha illallah, tidak membaca la ilaha illallah, sehingga membuat istri beliau khawatir, membuat istri beliau gelisah. Ada apa dengan suamiku? Apa yang beliau ucap? 5 lisan baik. Kenapa tidak jauh lagi? 5 lisan jadi. Kenapa tidak yang baru? 5 lisan jamin. Kenapa tidak semua? Setelah beliau ucapkan 3 kata itu, beliau menghembuskan nafas terakhir. Istri beliau gelisah. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap suamiku? Apakah ini pertanda bahwa beliau celaka?
Apakah ini pertanda bahwa salat beliau, ibadah beliau selama ini tidak bernilai? Ya Allah, sejauh yang aku tahu beliau rajin ke masjid, beliau ikhlas, beliau banyak membantu orang. Apa yang terjadi terhadap suamiku ya Allah? Setelah selesai pemakaman, kegelisahan beliau semakin memuncak dan beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bantulah saya, tolonglah saya. Ketika suami saya meninggal, beliau tidak membaca la ilaha illallah. Tapi yang beliau baca, yang beliau sebut, yang beliau katakan, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Dan Rasulullah tidak bisa jawab. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jibril. Mungkin Jibril bertanya kepada Allah. Setelah dapat jawaban, Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul kemudian sampaikan kepada ibu ini. Ibu, itu bukan pertanda bahwa beliau celaka. Itu bukan pertanda bahwa beliau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak. Tapi itu hanya penyesalan beliau saja. Apa yang terjadi? Pada suatu saat beliau dipanggil oleh seorang buta. Yang rupanya tidak bisa pulang lagi. Tidak tahu lagi arah. Kemana arah pulang? Di tengah padang pasir. Siapa yang lewat itu? Siapa yang sedang jalan itu? Tolong bantu saya. Nah, almarhum ini pada saat itu tolonglah orang buta. Misalnya beliau di simpang dekat TVRI, beliau mau ke asrama. Dan orang buta itu harus diantar ke Tapang, harus diantar ke simpang Lodi. Balik lagi beliau, padahal beliau buru-buru, tapi ikhlas. Karena amalnya yang secuil itu, karena amalnya yang sedikit itu mengantar orang buta ke rumahnya. Ketika hendak meninggal, malaikat perlihatkan pahalanya. Wahai hamba Allah, ini balasan Allah kepadamu di akhirat. Ini surga yang akan Allah berikan kepadamu di akhirat. Ini kenikmatan yang Allah persiapkan, persembahkan untukmu karena mengantar orang yang buta. Oh, ternyata hanya dengan mengantar orang buta pahalanya besar. Dengan mengantar orang kesasar pulang ke rumah pahalanya besar. Aduh, menyesal. Kenapa tak jauh lagi? Andaikan lebih jauh, tentu pahalanya lebih besar. Ini yang kadang kita ditipu oleh nafsu kita, Bapak Ibu. Ini kadang yang kita ditipu oleh kehidupan ini. Kesempatan beramal kita punya, tapi disia-siakan. Dulu ketika hidupnya biasa-biasa saja, sering baca Quran, di rumah baca Quran, sering ke masjid, di masjid baca Quran, sering bantu orang. Tapi begitu jadi saudagar yang sukses, sudah punya karyawan, sudah mulai nongkrong lama-lama di kafe, tidak baca Quran lagi, sudah mulai sombong. Dulu di kafe tak cukup 2 jam, 3 jam. Ngobrol entah dengan siapa, ngobrol entah kemana-mana, tak pernah lagi sentuh Al-Quran. Dia punya meja, di mejanya tak ada Al-Quran. Padahal apa yang dia pikirkan tadi? Semua punya karyawan. Saya punya showroom, umpama. Yang layani pembeli sudah ada karyawan. Jika tanya mobil, memperlihatkan mobil, sudah ada karyawan. Paling-paling ngecek transferannya masuk ke kita. Seharusnya semakin banyak kita beribadah. Kita kadang dipanggil, as-salatu khairun minan naum. Hai orang-orang yang sedang di rumah, hai orang-orang yang sedang tidur, ketahuilah bahwa salat itu jauh lebih bagus daripada kamu tidur. Ini kebetulan bacaan ini diteliti oleh orang-orang di luar kita.
Dan nanti Bapak Ibu boleh baca, boleh buka Google. Manfaat bangun waktu subuh, atau manfaat besar yang didapatkan oleh orang yang menghirup udara ketika fajar. Dulu pada saat Rasulullah masih hidup, orang-orang bingung, kenapa as-salatu khairun minan naum? Kenapa salat itu lebih bagus daripada tidur? Kenapa salat itu jauh lebih bagus daripada melanjutkan tidur di spring bed yang empuk? Sekarang orang-orang meneliti, ternyata orang yang sering tidur di waktu pagi banyak sekali potensi penyakit yang akan diderita. Karena pada saat fajar muncul, pada saat waktu subuh tiba, udara pada saat itu Allah buat bersih. Dan Allah buat banyak sekali kandungan-kandungan yang ketika dihirup oleh manusia bermanfaat baginya. Tapi karena hawa nafsu tadi, karena godaan syaitan tadi, dan mungkin termasuk kita dulu, kita abaikan. Seolah-olah akan sehat dengan banyak istirahat, seolah-olah akan banyak rezeki dengan banyak bekerja. Tidak, saudaraku sekalian. Nah, kemudian yang kedua, sang bapak ini pernah didatangi oleh seseorang yang minta pakaian kepada beliau. Pak, saya tak punya lagi pakaian yang layak dipakai untuk salat. Bapak berkenan tak menyedekahkan saya satu pakaian? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan cerita, andaikan subuh ini ada di antara kita yang menggunakan pakaian pemberian seseorang, baju pemberian seseorang, sarung pemberian seseorang, peci pemberian seseorang, maka subuh ini kita salat, Allah buat 2 pahala. Kita itikaf, Allah buat 2 pahala. Jadi kita berzikir, walaupun zikirnya singkat, tapi kalau dihayati, Masya Allah. Nanti kalau saya ingat, saya coba kita maknai apa zikir yang dibimbing oleh Ustaz tadi. Apa maksudnya, apa maknanya, apa faedahnya. Kita dulu di pagi ini mendengarkan apa yang saya belajar menyampaikan. Saya bukan berikan tausiah, tapi belajar menyampaikan. Allah buat semua pahalanya buah untuk kita satu, untuk beliau satu. Coba bayangkan, andaikan pemberi itu adalah kita, yang memberi itu adalah kita. Ada 10 orang yang kita kurang mampu, lalu masing-masing kita berikan sehelai sarung. Pak, ini ada sarung 1, Kak, mungkin di mana bisa dipakai. Pak, ini ada sarung 1, Bu, ini ada mukena 1. Lalu beliau salat selama 10 tahun dengan sarung kita. Andaikan besok kita meninggal, kita tidur di alam kubur, diangkat pahala salat maghrib, diangkat pahala menjadi khatib. Andaikan saya misalnya nanti hari Jumat menjadi khatib, sorban ini pemberian orang, lalu saya pakai. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, saya perlu jelaskan juga kenapa Ustaz pakai sorban. Apakah Ustaz sudah hadis? Ini bukan sorban hadis, tapi ini sorban amanah. Saya tidak hadis. Saya diamanahkan oleh almarhum Abu Yadil Wali. Beliau panggil saya Tuku Abang. Tuku Abang kalau ceramah, kalau berzikir, khutbah, tausiah, wajib pakai sorban. Itu amanah Abu ya. Sudah diterima? Sudah. Tapi kalau doakan, mudah-mudahan Allah curahkan ilmu kepada saya. Saya sedang belajar. Para jamaah sekalian, coba bayangkan, saya baca khutbah ibu-ibu tiba-tiba diantar pahala. Ini bukan bermakna yo mengatakan Ustaz, bukan. Jangan nanti dimaknai Ustaz sampaikan begitu supaya kita ramai-ramai nanti berikan untuk beliau, bukan. Ini sebagai contoh saja. Tiba-tiba itu diantar pahala hati, pahala imam. Ditanya ini pahala apa, bagus sekali. Ini pahala membaca khutbah. Kapan saya baca khutbah? Saya kan perempuan. Ibu yang berikan pakaian itu kepada khatib. Maka ketika beliau baca khutbah, Allah buat pahala 2 untuk beliau 1, untuk ibu 1.
Masya Allah. Jadi ketika si bapak ini diperlihatkan oleh malaikat, ini loh balasan Allah. Karena dulu engkau pernah memberi pakaian, dan yang dia beri tidak yang baru. Jika diminta, aduh yang baru itu yang lama, yang baru itu yang bekas, yang baru itu bekas, baru bekas, baru bekas, baru bekas, baru bekas, baru bekas. Oh, bekas saja. Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, andaikan yang baru. Nah, yang bekas saja pahalanya seperti itu, apalagi yang baru. Dan juga pernah beliau sedang makan, ada orang datang minta makanan, lalu beliau bagi makanan. Diperlihatkan juga pahalanya. Lalu beliau berkata, aduh, andaikan semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan, bukan menggurui. Ayo kita banyak membaca. Sekarang mudah sekali kita baca. Banyak sekali buku. Ada orang berkata, nanti baca buku nanti sesat. Jangan baca buku sesat, baca buku yang tidak sesat. Kalau kita baca yang sesat, ya sesatlah. Sehingga ketika malaikat Jibril turun misalnya sebagai contoh, menyindir Nabi Muhammad dan kita. Tapi bukan berarti menyindir Nabi tidak baik, menyampaikan sebuah pesan melalui sindiran. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, hiduplah sesuka-suka. Kamu mau makan apa saja, silakan. Mau minum apa saja, silakan. Mau buat maksiat, mau buat dosa, mau zina, mau mabuk, mau judi, mau semuanya, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kau akan mati. Saudaraku sekalian, kematian kita bukan akhir dari segalanya. Kalau hewan mati, kambing mati, selesai. Tidak ditanya berapa rumput orang yang kamu makan, berapa pot bunga orang yang kamu pecahkan, berapa padi orang yang kamu makan, berapa pakaian orang yang kamu kotori. Tidak ditanyakan. Kematian mereka selesai. Kalau disembelih, dagingnya dimakan, selesai. Tapi kita Bapak Ibu sekalian, semua gerak kita, semua penglihatan kita, semua pendengaran kita, semua ucapan kita, semua tingkah laku kita, 24 jam kali dari balik sampai mati, mas'ulun, akan ditanyakan. Mata, apa yang kamu lihat dengan mata? Kaki, kemana kamu bawa kaki yang aku berikan yang sehat itu? Kalau bahasa saya yang paling menyakitkan, ini bahasa saya, nanti kalau bahasanya kurang tepat bisa diganti. Yang paling menyakitkan di akhirat nanti, yang buat pengaduan kepada Allah bukan orang lain, tapi yang buat pengaduan kepada Allah kita sendiri. Silakan buka nanti surah Yasin. Saya lupa ayat yang keberapa. Kalau ada yang ingat, tolong ingatkan saya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang ingat ayat yang keberapa? Surah Yasin. Ya. 65. Baik, ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu, di hari kiamat, di hadapan Allah, di hadapan seluruh manusia, di persidangan, nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan mengadu kepada Allah. Betapa bahagianya kita kalau tangan kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang baik. Setiap subuh hadir ke masjid. Setiap ada kesempatan bantu orang, dia bantu orang. Setiap ada kesempatan baca Quran, dia baca Quran. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Betapa terharunya kita ketika dengan kekuasaan Allah, tangan ini mengadukan kepada Allah semua kebaikan, menyampaikan kepada Allah semua amal baik yang kita lakukan. Dan betapa membesarnya kita ketika tangan kita mengadu kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, tubuh ini jelek sekali ya Allah.
Dia tinggal dekat sekali dengan masjid. Dia mendengar suara azan tapi tidak menggubris. Dia tidak datang ke masjid. Ya Allah, tubuh ini jelek sekali. Dia punya harta tapi sombong. Dia tidak bantu orang miskin. Ya Allah, tubuh ini jelek sekali. Kau berikan kesehatan yang super kepadanya, tapi dia tidak pernah bersyukur. Wa tasyhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki. Betul ya Allah, aku saksinya. Masya Allah, na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, husnul khatimah didapatkan oleh orang yang mau berubah. Husnul khatimah didapatkan oleh orang-orang yang mau memperbaiki dan merenung. Fa'tabiru ya ulil absar. Renungkan wahai orang-orang yang Allah telah titipkan fikiran kepada. Ya Allah, usiaku sudah sekian. Ya Allah, usiaku sudah 60. Apa yang aku lakukan selama ini ya Allah? Usiaku sudah 40, usiaku sudah 30. Berapa hari lagi kau berikan aku kesempatan itu? Apa yang sudah aku lakukan ya Allah? Bagaimana pekerjaanku selama ini ya Allah? Bagaimana tugas yang dibebankan kepadaku selama ini? Aku amanah atau tidak ya Allah? Bagaimana mulutku selama ini ya Allah? Bapak Ibu sekalian, sedih kita. Sebahagian umat baca Quran pun tak bisa. Sedih kita. Sebahagian umat baca Quran pun tak mampu. Kesempatan untuk belajar begitu banyak. Tapi kenapa kita aman? Saya mau sebuah contoh kecil saja yang membuat saya sedih sekali. Ini untuk memperlihatkan seperti apa sudah semangat umat. Tapi saya tidak di kampung kita, tidak di masjid kita. Tapi kalau nanti kebetulan sama, ya berarti jadi contoh juga. Setahun sekali buat acara tausiah peringatan Maulid. Setahun sekali kadang ada kampung buat acara tausiah memperingati Isra Mi'raj. Saya perhatikan tidak sampai 15% masyarakat yang hadir. Yang punya kios tetap jualan di kiosnya. Ada yang tidur di rumahnya sambil nonton TV. Setahun sekali, Masya Allah. Tidakkah hati ini peka? Tidakkah hati ini membaca? 394 hari kalau saya tidak salah setahun. 2 jam ya Allah, aku pakai ke masjid, tutup tempat usahaku. Aku tinggalkan rumahku, ramaikan. Dan itu mungkin hanya ramai ketika yang diundang itu orang-orang yang sudah terkenal. Kita undang orang-orang dari Jakarta sana atau dari mana, datang ramai-ramai ini melihat orangnya mungkin. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Pendengaran kita, penglihatan kita, mulut kita, seluruh tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban. Aish masyikta, fa'innaka mayyit. Yang kedua, Muhammad kata Jibril. Dan ini juga peringatan dan sindiran, petuah melalui sindiran terhadap kita. Ya Muhammad, cintailah siapapun yang kamu ingin cintai. Kamu mau cintai istrimu, mau cintai suamimu, mau cintai anak-anakmu, mau cintai cucumu, mau cintai mantumu, mau cintai siapapun silakan. Tapi ingat, fa'innaka mufariquh. Engkau akan berpisah dengannya. Berpisah dalam artian berpisah selamanya, Bapak Ibu. Kapan berpisah selamanya itu? Apabila satu beramal, satu tidak, maka di akhirat Allah pisahkan selama-lamanya. Suami rajin ke masjid, istri tak mau. Suami salah, istri tak mau. Allah pisahkan. Suami di surga, istri di neraka. Istri rajin ibadah, suami tak mau. Jika istri bangunkan, bang, sudah azan subuh bang. Alah, orang lagi tidur, tak tempeleng nanti. Udah, kamu aja ke masjid. Dia tak mau bangun. Istri ke masjid, istri ibadah,
Nanti istri masuk surga, suami masuk neraka. Ya Allah, itu suamiku. Ya Allah, itu istriku. Ya Allah, itu anak-anakku. Ya Allah, tolong satukan kami. Tidak ada lagi belas kasih di akhirat. Tidak ada lagi. Dan di dunia pun semua kita akan berpisah. Kita akan tinggalkan harta kita. Tataplah mobil bagi kita yang punya mobil. Sambil tatap, kita harus merenung. Hati kita harus berkata, kalau saya mati, mobil ini tidak boleh lagi saya pakai. Kita punya rumah, tataplah rumah. Kalau saya mati, rumah ini tidak lagi saya tempati. Dan saya sering cerita, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah dengar cerita saya. Ini sebuah ilustrasi. Nanti tolong ibu-ibu jawab, dan nanti bapak-bapak juga saya minta jawab. Ibu-ibu, andai nanti malam suami meninggal, tapi mudah-mudahan panjang umur, dan mudah-mudahan andai meninggal jam 10. Kalau di sini jam 10 malam meninggal, langsung dikuburkan Pak? Oh besok. Ya sama kan? Meninggal jam 10. Lalu kecilnya sudah tahu, ustaznya sudah tahu, mereka datang. Misalnya termasuk saya yang datang. Ibu pasti nangislah suami meninggal, sedihlah, anak-anak nangis. Lalu saya sampaikan, Bu, ini sudah setengah 11, atau ini Bu sudah jam 11, meninggalnya jam 10. Bapak tidak mungkin lagi kita mandikan, kita kuburkan malam ini. Ya Pak Ustaz, bagaimana juga Pak Ustaz? Besok insya Allah jam 7 kami datang ke sini. Lalu Bapak kita mandikan, kafankan, salatkan, kita kuburkan. Ya Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz. Bu, kami minta untuk terakhir kalinya, Bapak jangan tidur sendiri malam ini. Tolong Ibu terakhir temani Bapak dalam kamar. Tidur berdua lagi, nyalakan AC lagi. Kalau selama ini satu selimut. Mohon maaf kalau selama ini tidurnya pelukan. Ini pelukan terakhir. Ada di antara ibu-ibu yang mau? Mau? Berarti sama dengan ibu-ibu lain. Bapak-bapak mau? Ya juga sama dengan bapak-bapak. Itu Bapak-Ibu sekalian, kita ditinggalkan. Ternyata kalau malam ini kita mati, malam ini istri sudah tak mau lagi kepada kita. Malam ini kita meninggal, ternyata malam ini suami kita sudah tak sayang lagi kepada kita, tidak mau lagi dengan kita. Lalu apa pakaian kita pakai? 3 lapis kain kafan yang paling murah dibandingkan dengan pakaian lain. Mohon maaf, ada yang tahu berapa satu setel kain kafan itu berapa? Sampai 300.000? Lebih kurang 300.000. Itulah pakaian kita Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang pakaian itu ketika hidup paling kita marah kepada pakaian. Ibu-ibu marah tidak sama kain kafan? Bapak-bapak marah sama kain kafan? Saya buat contoh, nanti terjawab marah atau tidak. Andaikan saya suruh ini kampanye, ini ecek-ecek ya, jangan nanti ini Ustaz pura-pura tapi betul. Enggak. Saya misalnya calon bupati Aceh Besar. Amin. Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, visi misi saya sebagai calon bupati Aceh Besar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tolong bapak-bapak nanti ibu-ibu pilihlah saya nomor urut sekian. Sudah berapi-api. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ketika keluar, ini bukan sogok. Ini bukan sogok. Tolong ya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sudah ada orang-orang saya di situ. Nanti masing-masing bapak tolong ambil ada bingkisan oleh-oleh dari saya. Nah, jadi ada kardus sebesar kardus Indomie terbungkus rapi. Ketika keluar, ini aja ya, jangan nanti dia mana udah. Jadi begitu keluar, masing-masing ambil 1 bingkisan, 1 kotak, bapak-bapak dapat 1 sambil hatinya. Ini ringan, apa ya isinya ya? Tapi ada kadunya dibungkus rapi.
Oh bagus Ustaz itu, bagus, boleh kita pilih dia nomor urut sekian, dia kasih hadiah lagi bukan pokok. Pulang ke rumah, begitu buka pintu, gak sempat tutup pintu karena penasaran, bukalah kardus itu. Buka kardusnya, ternyata isinya kain kafan. Kalau tadi bapak-bapak mau milih saya, setelah lihat hadiahnya kain kafan, jadi milih? Enggak. Itu berarti tanda marah kepada kain kafan. Ibu-ibu juga ada mau milih calon bupati Pantengong. Masa kita diberikan kain kafan? Nah, tapi dengan kain itulah nanti kita akan dibungkus pakai jas, bukan? Oh, jas saya mahal sekali, bisa beli harga 12 juta, dibuka. Oh, pakaian saya banyak sekali sutranya, banyak sekali pernak-perniknya, harganya sampai 500 juta, dibuka. Andaikan saya meninggal dengan pakaian seperti ini, tidak bisa dibuka dengan gunting, digunting. Lalu setelah selesai, coba bayangkan kalau kita banyak maksiatnya, jenazah kita ditudurkan dari rumah, lalu jasad kita, roh kita maksud saya berkata, selamat tinggal wahai rumahku, aku akan pergi, tak akan kembali lagi. Selamat tinggal anak-anakku, maksiatku begitu banyak. Nah, jangan buat dosa, bapak sudah menyesal. Nah, jangan buat salah, ibu menyesal. Tak ada kesempatan lagi. Kesempatan mau baik tak ada lagi. Kesempatan hanya sekarang. Maka bapak ibu sekalian, baiknya kita yang sudah sangat super baik ini, mari kita pertahankan dan kita ajak anak-anak kita. Keberhasilan kita mendidik anak-anak kita. Keberhasilan kita bukan berhasil menjadikan anak kita orang yang punya jabatan. Keberhasilan kita dalam mendidik anak bukan ketika kita berhasil memberikan sebuah pekerjaan yang menjamin hidupnya. Buat apa pekerjaannya bagus, tapi mereka tak punya iman. Jadi pegawai pun itu. Jadi orang yang bekerja pun itu. Hanya tepat waktu masuk untuk menjadi absen. Setelah itu dia keluyuran di mana-mana. Apakah anak seperti itu disebut anak yang berhasil dididik oleh ayahnya? Dia bekerja di sebuah kantor. Jam 7.45 sudah absen. Terima kasih. Setelah itu tidak di kantor. Ambil gaji full, tapi di kantor tidak full. Dia ambil gaji tapi dia tidak bekerja. Apakah ayahnya bisa bangga? Aku berhasil mendidik anakku. Apakah anak seperti itu yang berhasil? Kita nikahkan anak kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita punya anak perempuan, sudah menikah. Lalu menganggap, aku sudah berhasil, karena anakku sudah menikah. Tapi suaminya tidak salah. Suaminya merusak fondasi iman yang sudah kita titip kepada anak selama ini. Namanya anak kita baik, berjilbab, tutup aurat, salat duha, tapi setelah menikah salat tidak, na'udzubillah. Apakah itu seorang ayah yang berhasil? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ingat bahwa kita akan mati. Kemudian terakhir pesan Jibril kepada Nabi dan juga kepada kita. Ikmal masyita. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu akan dibalas. Kamu pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Kebaikan yang kita lakukan secuil kata, seperti tadi yang disinggung oleh Ustaz kalau saya tidak salah, bahwa rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, salat sunat sebelum melaksanakan salat sunat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih mahal, lebih baik, lebih utama dibandingkan dunia beserta isinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang terakhir, kami ingin mengulang kaji. Ya, kita banyaklah membaca. Dan apa yang kita baca kalau boleh kita hayati. Tadi apa yang dibaca oleh Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salam. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, wahai Allah. Saya orang yang banyak sekali salah. Saya orang yang banyak sekali dosa. Saya orang yang telah zalim kepada diri saya.
Ungkapan itu akan membuka pintu taubat untuk kita, Bapak Ibu sekalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau boleh sambil menangis, ya Allah banyak sekali dosaku, ya Allah aku telah zalim. Maka Allah buka. Kalau selama ini namanya tertulis di pintu neraka, insya Allah Allah pindahkan namanya tertulis di pintu surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Allah akan menerima semua khilaf, semua dosa yang kita lakukan taubat, yang kita lakukan permohonan maaf kepada Allah. Allah akan tutup insyaAllah semua dosa kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Semoga sekali lagi kita semakin hari semakin baik, kita benar-benar mendapatkan husnul khatimah, anak-anak kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga semua kita terus mendapat cinta Allah sejak dari dunia sampai ke yaumil qiyamah nanti. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. InsyaAllah apa yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah dan bunda ikhwatal iman, InsyaAllah akan dapat di Masjid Tegulang Jabat.